Kamu terlalu banyak berpikir. Aku telah menyiapkan konduktor di lingkaran sihir ini. Semakin jauh kamu pergi, semakin mudah untuk mengaktifkan senjata ajaib. Tuan Tianhuo memandang Lu Yun yang memegangi lehernya dan menjelaskan dengan cepat. Dia takut jika dia terlambat, wajahnya akan bersentuhan dengan tangan besi Lu Yun. Apakah ini benar, Lao Deng? Lu Yun bertanya dengan ragu. Apakah kamu masih khawatir jika aku mengambil tindakan? Tuan Tianhuo berkata dengan percaya diri. Hanya karena kamu mengambil tindakan maka aku menanyakan ini padamu. Lu Yun berkata dengan marah. Tuan Tianhuo. Sesuai kebutuhan, Lu Yun menemukan senjata abadi pertama dan perlahan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak senjata abadi yang diaktifkan oleh Lu Yun. Ketika Lu Yun mengaktifkan senjata abadi ke-27, nafas yang membara datang ke arah tokonya. Lu Yun secara tidak sadar ingin menghindarinya, tetapi tertahan oleh kekuatan yang tidak disengaja. Pikiran pertama Lu Yun adalah Tuan Tianhuo berencana menipunya. Saat dia hendak menggunakan pedangnya yang tegas untuk melawan, dia dihentikan oleh RH di dalam jiwanya, saudaraku. Jangan takut, jika kamu memahaminya dengan hati-hati, kamu akan mendapatkan kejutan yang berbeda. Mendengar ini, Lu Yun langsung menyerah pada kata-kata RH. Bagaimanapun, keduanya telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Lu Yun membiarkan nafas berapi-api menyelimuti dirinya, dan rasa lega yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Dan kekuatan tak terlihat di pundaknya juga menghilang saat ini. Raja Api Surgawi di kejauhan menunjukkan senyuman. Tidak perlu berpikir bahwa kekuatan tak terlihat tadi diberikan olehnya. Nafas yang berapi-api tidak bertahan lama sebelum menghilang. Tubuh Lu Yun dengan jelas mengeluarkan perasaan yang masih belum selesai. Pada saat ini, Tuan Tianhuo berkata, "Nak, apa kabar? Apakah seluruh tubuhmu terasa jauh lebih rileks?" Lu Yun mengangguk bingung. "Nak, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa terlibat dengan iblis dan memalsukan set tulang emas dan baja ini. Namun Anda tidak bisa mengandalkan tubuh fisik Anda untuk menjadi tirani. Kekuatan penyembuhan diri sangat menakutkan dan tidak bermoral. Meskipun tubuh fisik Anda pulih dengan cepat setiap kali Anda terluka, namun juga meninggalkan banyak penyakit tersembunyi di tubuh Anda. Arus panas tadi adalah untuk membantu Anda menghilangkan penyakit tersembunyi di tubuh Anda." Petik 2. Lord Tianhuo menjelaskan, dan ini juga hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jangan tersesat oleh sudut pandang sekuler. Sama seperti api, jangan berpikir tentang api, yang berarti kehancuran dan kehancuran. Itu juga dapat membantu kamu sembuh, bukankah kelahiran kembali binatang mitos Phoenix adalah fakta terbaik? Lao Deng, kamu tidak berpikir kamu bisa lolos dari pemukulan hebat seperti ini, bukan? Lu Yun berkata tidak setuju. Tuan Tianhuo. Lu Yun sekali lagi mengaktifkan senjata abadi yang tersisa. Setelah dibaptis dengan nafas yang membara, Lu Yun dengan jelas merasakan energi spiritual berjalan lebih lancar di meridiannya. Selain itu, senjata magis yang diaktifkan memberi Lu Yun perasaan yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya mewakili api, maka yang sekarang mewakili air, memberi Lu Yun perasaan sedingin es. 27 senjata abadi diaktifkan secara berurutan. Semburan gelembung air langsung menyembur keluar dari formasi, menutupi Lu Yun. Dengan pengalaman terakhir kali, Lu Yun tidak melawan kali ini, tetapi semakin banyak gelembung yang muncul, Lu Yun merasa seperti tercekik seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang laut. Pada saat ini, Lu Yun akhirnya mulai panik, tetapi menemukan bahwa anggota tubuhnya yang melepuh tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Gelembung-gelembung itu sepertinya terbuat dari air terapung di jurang dangkal. Meridian di tubuh Lu Yun tersegel. Hari ini, Lu Yun seperti tikus putih yang dikurung di dalam sangkar, secara pasif menunggu kematian. Meskipun perasaan tercekik menjadi semakin intens, pandangan Lu Yun mulai kabur. Kepalaku juga mulai terasa pusing. Tapi tepat ketika Lu Yun hendak tertidur dengan kelopak matanya berkelahi, sesosok tubuh cantik muncul di depan matanya, diikuti satu demi satu, totalnya ada 7. Dengan penglihatan kabur, Lu Yun hanya bisa melihat sosok mereka yang kabur, dan hanya bisa samar-samar melihat mulut mereka yang terus membuka dan menutup, seolah-olah mereka sedang meneriakkan kata, "Lu Yun. Kakak perempuan, tidak, aku tidak bisa mati. Tidak, sama sekali tidak. Saya harus hidup, saya harus menjadi lebih kuat. Aku harus menghancurkan dao surgawi bajingan itu. Aku harus melindungi saudara perempuanku. Titik 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 titik." Mata yang hendak menutup tiba-tiba terbuka. Lu Yun melambaikan tangannya dan membubarkan semua gelembung yang keluar dari tangannya. Lord Tianhuo, yang sedang mengaktifkan senjata abadi di depannya, juga menyadari sesuatu yang aneh di belakangnya dan menoleh untuk melihat. Lu Yun, yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura iblis, sedang menatapnya dengan mata gelapnya. Tubuh Dewa Api Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ada raut keheranan di wajahnya. "Lao Deng, kenapa kamu ingin menyakitiku?" Dikatakan bahwa Lu Yun bergegas menuju Dewa Langit Api dengan satu langkah, berniat untuk merobek jiwa dan tubuh Dewa Langit Api menjadi berkeping-keping. "Saudaraku, kamu salah paham tentang dia." Suara RH keluar dari dalam jiwa. "Nak, ada kesalahpahaman di sini, tolong dengarkan penjelasanku." Tuan Dewa Api Langit baru saja selesai berbicara. Tangan besi yang terbungkus energi iblis berhenti hanya 1 sentimeter dari wajahnya.
Hanya angin dari tinju saja yang membuat wajah Lord Skyfire sangat sakit. Lao Deng, jika kamu tidak bisa memberitahuku alasannya hari ini, aku akan membunuhmu sampai mati. Lu Yun berkata dengan suara serak. Wah, kulihat saat kamu baik-baik saja, kamu selalu sendirian dalam keadaan linglung dengan banyak pikiran. Sepertinya kamu punya misi atau beban di pundakmu. Jadi aku berpikir untuk menggunakan nafas laut untuk membiarkanmu selamat tidur dan istirahat. Bagi pemuda sepertimu, tanggung jawab dan tekanan adalah hal yang baik, tapi jika berlebihan akan menjadi kontraproduktif. Tuan Tianhuo berkata sambil menghela nafas panjang. Itu saja, aku tidak menghentikanmu sekarang. Saudaraku. Suara RH terdengar di benakku. Lao Deng, saya menghargai kebaikan Anda, tapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini di masa depan. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini. Ini adalah harapan saya untuk bertahan hidup. Jika tanggung jawab ini hilang, saya akan kalau tidak ada nilainya di dunia ini. Lu Yun berkata dengan tenang. Tanggung jawab di pundaknya adalah menjaga ketujuh saudara perempuannya tetap aman dan bahagia. Anda mengatakan betapa beraninya Lu Yun mengendur, apa alasannya? Apa alasannya untuk stagnan? Setelah mengatakan itu, Lu Yun mundur dari energi iblis di tubuhnya dan menyembunyikan tanda iblis di sebagian besar wajahnya. Lanjutkan menundukkan kepala dan mulai mengaktifkan senjata peri. Melihat punggung kurus pemuda itu, Tuan Tianhuo tersentuh. Entah kenapa, dia sekarang mengagumi pemuda di depannya dari lubuk hatinya. Bahkan ada rasa ingin tahu tentang apa yang telah dilalui pemuda ini hingga menjadi begitu muda dan dewasa, serta memiliki sifat yang begitu ulet dan pantang menyerah. Saat Lu Yun mengaktifkan senjata abadi satu persatu, dia merasakan nafas bumi dan nafas pepohonan satu demi satu. Nafas bumi membuat Lu Yun merasakan beratnya tanah, dan nafas pepohonan membuat Lu Yun merasakan vitalitas. Saat tanaman merambat yang menjerat Lu Yun layu, lingkaran sihir yang digambar menggunakan 108 senjata abadi sebagai basisnya telah diaktifkan sepenuhnya. Suara teredam datang dari ruang terbuka dengan radius 2 km, dan riak besar menyebar dengan ruang terbuka ini sebagai pusatnya. Kemanapun kami lewat, kami dapat melihat dengan jelas bahwa titik-titik hijau kecil yang padat di rawa telah berkurang banyak. Nak, cepat keluar dari tempat terbuka itu. Segera setelah Lord Tianhuo selesai berbicara, area sekitar ruang terbuka mulai dihantam gelombang rawa, dan titik-titik hijau kecil mulai mencoba menempati ruang terbuka. Dan itu sangat cepat. Melihat ini, Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat bergerak menuju udara. Saat Lu Yunjiao meninggalkan ruang terbuka di sana, ruang terbuka itu sepenuhnya ditutupi oleh titik-titik hijau kecil. Melihat dari kejauhan, meskipun Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat menemukan sebidang tanah pun di sini. Lao Deng, apakah ini akhirnya? Lu Yun bertanya sambil melihat ke ruang kosong di mana tidak ada gerakan. Bagaimana mungkin? Kegembiraannya bahkan belum dimulai. Itu baru permulaan. Tuan Dewa Tianhuo berkata dengan percaya diri. Setelah sekitar 2 tarikan napas, suara teredam lainnya datang dari ruang terbuka yang ditempati oleh titik-titik hijau kecil. Kekuatan kali ini jelas jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dan mau tidak mau menghapus titik-titik hijau kecil di ruang terbuka, dan juga membersihkan titik-titik hijau kecil yang mengambang di rawa. Melihat pemandangan ini, Tuan Tianhuo mengangguk puas dan berkata, menurut efisiensi ini, kuman di rawa ini harus dibersihkan seluruhnya dalam 1 sore. Ayo pergi, membosankan sekali bekerja di sini. Tuan Tianhuo menoleh ke arah Lu Yun dan berkata, apakah kamu tidak takut lingkaran sihir ini akan hancur setelah kita pergi? Lu Yun berkata sedikit khawatir. Bukan karena dia takut menunda kemajuan, dia takut formasinya akan rusak dan dia harus mengeluarkan senjata abadi untuk memperbaikinya. Kamu bisa mencoba ketangguhan formasi ini. Tuan Tianhuo berkata dengan percaya diri. Oke, aku percaya padamu sekali. Melihat Tuan Tianhuo begitu percaya diri, Lu Yun merasa sedikit lega. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, dia sepertinya tidak tahu di mana tempat berlindung yang disebutkan oleh buaya rakus yang ditaklukkan oleh Dewa Langit Api. Bukankah Jianima bermaksud bahwa jika buaya rakus yang dikenal sebagai Little Green tidak mendatangi mereka, maka investasi Lu Yun berupa 108 senjata abadi akan sia-sia? Lu Yun, hah, nak, ada apa? Kenapa kamu tidak pergi? Tuan Tianhuo, yang kembali ke lautan kesadaran spiritual Lu Yun, bertanya dengan rasa ingin tahu. Lao Deng, keluar, Lu Yun berkata dengan sudut mulutnya hampir pecah sampai ke pangkal telinganya. Tapi melihat senyuman ini, Tianhuo Shenjun segera merasakan angin sejuk bertiup dari punggungnya, dan firasat buruk melonjak ke dalam hatinya. Karena dia belum pernah melihat Lu Yun tersenyum seperti ini sebelumnya, dan itu membuat hatinya bergetar. Ucapkan selamat tinggal saat kamu keluar. Aku baru saja mengatur formasi, dan aku cukup lelah. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Aku mendengarkan. Tuan Tianhuo menelan ludahnya dan berkata, oke, izinkan saya bertanya, tahukah Anda di mana tempat berlindung yang aman bagi pemimpin klan buaya rakus, yaitu Xiao Lu? Saya tidak tahu. Mengapa Anda bertanya? Tuan Tianhuo berkata tanpa mengetahui alasannya. Lao Deng, kamu keluar atau aku masuk? Pilih yang lebih cepat. Tangan besiku sudah sangat haus. Lu Yun berkata sambil melenturkan ototnya. Tuan Tianhuo. Jika dia menyadari apa yang sedang terjadi sekarang, maka puluhan ribu tahun hidupnya akan sia-sia. Meski tidak ada bedanya dengan hidup sia-sia.
Nak, jangan khawatir. Tidak mungkin. Rawa ini adalah habitat kelompok buaya rakus itu. Setelah kuman di sini dimusnahkan, Xiaolu pasti akan mendatangi kita. Kita tidak perlu mencarinya. Kata Tuan Tianhuo. Kuharap begitu. Kalau tidak, senandung. Lu Yun mengepalkan tangannya, dan tulang-tulangnya berderak seperti petasan. Tuan Tianhuo bergidik ketika mendengar ini. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Tengah, Lu Yun tiba-tiba menemukan bahwa ada orang-orang di rawa yang tidak takut mati dan berenang menuju ruang terbuka, dan lebih banyak lagi dari mereka adalah mayat yang terkoyak karena guncangan keadaan kematian dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang-orang ini pasti terkejut sampai mati oleh riak yang dikeluarkan oleh lingkaran sihir. Ini adalah seorang kultivator yang rela mempertaruhkan nyawanya demi sebuah kesempatan. Keserakahan adalah penyakit yang paling tidak bisa disembuhkan. Suara Lord Skyfire datang dari lautan kesadaran spiritual. Kalau kamu punya waktu untuk mengungkapkan emosimu di sini, ayo berdoa dulu untuk dirimu sendiri. Biarkan kamu si hijau kecil muncul secepatnya. Lu Yun berkata dengan marah. Tuan Tianhuo. Ketika para penggarap abadi di rawa melihat Lu Yun, kebanyakan dari mereka memiliki dua reaksi. Yang pertama adalah menanyakan Lu Yun tentang situasi di depan. Bagaimanapun, Lu Yun datang dari arah Lianyi. Tipe kedua adalah orang yang telah mengenal atau menentang Lianyi pernah mengetahui betapa kuatnya Lianyi dan ingin Lu Yun mengalahkannya. Dengan kata lain, rasa takut melebihi keserakahan. Terhadap dua tipe orang ini, jawaban terpadu Lu Yun adalah, kamu melakukan semuanya sendiri, kamu harus menanggungnya. Kamu harus membayar atas tindakanmu. Setelah tiba di Pulau Tengah, Lu Yun terkejut saat mengetahui banyak orang telah tiba di Pulau Tengah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan keberuntungannya sendiri dan tidak membeli layanan feri darat. Mereka semua berdiri di tepi pantai dengan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka ingin mencungkil mata mereka dan membuangnya, hanya untuk melihat dengan jelas bagaimana riak itu dihasilkan dan apakah memang ada harta karun yang akan ditemukan di rawa ini keluar. Dan kedatangan Lu Yun sama saja dengan menarik perhatian semua orang dan cukup menarik perhatian. Semua orang mengabaikan mengapa dia mengabaikan larangan penerbangan dan mengapa dia terjebak di dalam kotak harta karun yang besar. Mereka semua bertanya pada Lu Yun, bagaimana riak ini bisa terjadi? Apakah ada bayi yang akan lahir ke dunia? Kerumunan mengelilinginya, menatap Lu Yun dengan mata serakah. Jawaban Lu Yun adalah, benar. Tempat terjadinya riak dipenuhi sinar matahari, dan airnya sangat jernih. Karena kata-kata Lu Yun, lebih dari selusin orang mau tidak mau melompat ke rawa. Alasan mengapa Lu Yun mengatakan ini sepenuhnya karena ketika para penggarap abadi ini menanyakan pertanyaan ini, mereka sudah memiliki jawaban di dalam hati mereka, jawaban yang mereka pikir adalah jawabannya. Jika Lu Yun mengatakan di mana riak itu muncul, tidak akan ada apa-apa. Kelompok kultivator abadi yang dibutakan oleh keserakahan ini tidak hanya tidak mempercayainya, mereka juga mengira bahwa Lu Yun berbohong, dan bahkan melampiaskan amarah mereka padanya. Karena alasan ini, mengapa Lu Yun tidak mengikuti apa yang ada dalam pikiran mereka? Adapun kehidupan mereka, ketika mereka mengajukan pertanyaan, mereka telah dihapuskan dari buku kehidupan dan kematian oleh Raja Neraka. Pada saat ini, ada riak lagi di rawa, lebih dahsyat dari sebelumnya. Bahkan sebelum mereka mencapai pantai, Lu Yun dan yang lainnya sudah bisa merasakan getaran bumi. Para pembudidaya abadi yang baru saja melompat ke rawa karena kata-kata Lu Yun langsung terpotong oleh riak. Darah merah menodai rawa dan mie para penggarap abadi di pantai. Mata mereka merah darah, ekspresi wajah mereka mengerikan dan menakutkan, keserakahan mereka bercampur dengan kepengecutan, dan bahkan sedikit keberuntungan. Lu Yun diam-diam menggelengkan kepalanya, meskipun kenyataan berdarah ada di depan matanya, dia masih tidak bisa memadamkan api keserakahan di hati para pembudidaya abadi ini. Sungguh menyedihkan. Tepat ketika Lu Yun hendak berbalik dan pergi, sebuah tangan tiba-tiba bersandar di bahunya. Anak muda, ikutlah denganku, Tuan kami ingin memberitahumu sesuatu. Lu Yun mengerutkan kening, bahunya gemetar, melepaskan tangan orang lain, dan hendak pergi, tetapi pada saat ini dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Seolah-olah mantra penstabil telah dipasang di tubuhnya. Suara itu terdengar lagi, anak muda. Berhentilah berusaha melawan. Kamu telah terkekang oleh hukum bayanganku dan tidak bisa bergerak. Jika kamu tidak bekerja sama. Niat membunuh datang dari belakang Lu Yun. Memimpin jalan. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ketika Anda terbang tadi, Anda terlalu menonjolkan diri dan dipandangi. Saat Lu Yun selesai berbicara, bayangan di bawah kakinya tampak menjadi hidup, dan pada gilirannya, mereka menggerakkan tubuh Lu Yun menuju kedalaman Pulau Tengah. Ini pasti mengejutkan Lu Yun, hukum bayangan ini memiliki efek yang luar biasa. Benar-benar pisau untuk menarik pantatnya, itu membuka mataku. Lu Yun hanya mengikuti bayangannya dan sampai di tempat terbuka di hutan lebat. Saat ini, sekelompok orang sedang duduk di ruang terbuka. Yang mengejutkan Lu Yun adalah pakaian yang dikenakan kelompok orang ini tidak memiliki tanda pengenal yang mewakili identitas mereka, melainkan mereka semua berpakaian hitam. Lu Yun menatap kepala pria berambut panjang itu dan langsung berkata, mengapa kamu di sini bersamaku? Nak, kenapa kamu berbicara dengan pemimpin kami? Kamu tidak ingin hidup, kan? Sebelum pria berambut gondrong itu sempat berbicara, pria parubaya bopeng yang duduk di sebelahnya mulai memarahinya.
Begini caramu memperlakukan tamu. Biarkan saja anjing itu menggigit orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kan? Lu Yun menjawab tanpa basa-basi, tidak menunjukkan rasa takut karena banyaknya orang di seberang sana. Dasar bocah nakal, siapa yang kamu panggil anjing? Pria bopeng itu duduk dari tanah. Siapapun yang berbicara denganmu, aku akan memarahi. Dasar bajingan kecil, kamu bosan hidup, bukan? Beraninya kamu menyebutku anjing. Mari kita lihat apakah aku tidak mengulitimu dan membuatmu kram. Pria bercak bopeng itu berjalan menuju Lu Yun dengan leher terangkat. Alih-alih menghentikannya, yang lain tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Lu Yun tidak bergerak apapun, tapi menatap pria berambut panjang yang tidak pernah berbicara. Dia tidak percaya pria berambut panjang itu bersusah payah memanggilnya hanya karena ingin menghajarnya. Tepat ketika tinju pria bopeng itu hanya berjarak 3 cm dari mata Lu Yun, pria berambut panjang itu akhirnya berbicara, berhenti. Wajah bopeng, adik kecil ini adalah tamuku. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Jika kamu menyebarkannya ngomong, kamu akan tetap berpikir aku, Feng Kai, tidak punya sopan santun. Mendengar nama Feng Kai, Lu Yun mau tidak mau terkejut, karena ini bukan pertama kalinya Lu Yun mendengar nama tersebut. Ketika Black Soul menjelaskan daftar pahlawan mabuk kepada Lu Yun, dia menyebutkan nama Feng Kai. Dan bukankah sudah saya katakan di awal bahwa daftar pahlawan mabuk tidak hanya mencatat para master dari kedai Suanyi, tetapi seluruh Pulau Zhongshu. Anjing gila ini termasuk yang terakhir dari keduanya, dan berada di peringkat ke-66 dalam daftar pahlawan mabuk. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, jiwa hitam secara khusus memperingatkan Lu Yun, jika kamu bertemu Feng Kai di masa depan, jangan melakukan kontak apapun dengannya, dan sembunyilah sejauh mungkin. Gadis ini benar-benar gila. Ini adalah pertama kalinya Black Soul mendapat pujian setinggi itu. Ketika Lu Yun melihatnya hari ini, dia benar-benar tidak bisa menyamakan gelar Feng Kai dengan pria anggun berambut panjang di depannya, yang menunjukkan sedikit sifat jahat. Haha, dasar bajingan kecil, kamu pasti sangat ketakutan saat mendengar nama pemimpin kita. Pria bopeng itu berkata dengan sinis. Tapi Lu Yun mengabaikan wajah bopeng itu, dan memiringkan kepalanya untuk melihat pria berambut panjang di belakangnya. Saya tidak peduli apakah Anda Feng Kai atau anjing gila. Apa alasan Anda datang kepada saya hari ini? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku, biarkan saja secepatnya, waktuku sangat berharga. Adik, kamu cukup lugas. Aku suka karaktermu, jadi aku tidak akan bertele-tele. Aku ingin tahu, adik, bagaimana kamu mengabaikan larangan penerbangan di sini, dan apa sebenarnya yang menyebabkan riak-riak di dunia rawa. Feng Kai berkata dengan suara tenang. Lu Yun bahkan tidak bisa mendengar gejolak emosi apapun dalam kata-kata ini, yang sangat mengejutkannya. Memang cukup sulit untuk menutupi emosi seseorang dengan begitu sempurna tanpa adanya tindakan menutupi wajah. Bagaimanapun, kata-kata berbohong, tetapi tubuh tidak. Seseorang pernah menanyakan dua pertanyaan ini sebelumnya, Anda bisa mengetahuinya hanya dengan bertanya-tanya. Lu Yun melambaikan tangannya dan hendak pergi, tapi dihentikan oleh wajahnya yang bopeng. Kami belum melepaskanmu, bajingan kecil. Haha, adik, sepertinya kamu tidak memahamiku, Feng Kai. Aku tidak suka meminta informasi dari orang lain. Aku hanya mendengarkannya langsung. Kalau aku mendengarkannya langsung, aku batuk. Lu Yun tersenyum menghina, kamu bukan orang besar, tapi kamu tidak bisa memaksaku mendapat masalah. Bocah kecil, apa katamu? Pria bercak bopeng yang menghalangi jalan Lu Yun mengubah tangannya menjadi cakar dan langsung meraih bagian belakang leher Lu Yun. Kecepatannya cukup cepat, namun saat cakar lawan hendak mencubit leher Lu Yun, punggungnya menghadap ke wajah bopeng dalam sekejap. Dia mengepalkan tangan kirinya dan mengayunkannya dengan berani, bertabrakan dengan cakarnya yang bopeng. Hanya serangkaian suara retakan tulang yang terdengar. Wajah bopeng itu jatuh ke tanah kesakitan, dan cakar yang bertabrakan dengan Lu Yun mau tidak mau menjadi terdistorsi, dan bahkan tulang lengan Zeng Zeng pun patah. Aku punya masalah. Orang yang paling menyebalkan menudingku, tapi kamu terus-menerus menyentuh inti hatiku. Ini pelajaran untukmu. Kalau bukan karena jumlahmu yang banyak, kamu pasti sudah menjadi mayat. Lu Yun tidak merahasiakan niat membunuh yang terungkap dalam kata-katanya. Melihat pemandangan ini, anak buah Feng Kai yang lain tidak bisa duduk diam, mereka berdiri satu demi satu, meletakkan tangan mereka di atas senjata, dan menatap ke arah Lu Yun. Menunggu perintah Feng Kai, mereka akan mengerumuni dan mencabik-cabik Lu Yun. Tapi Feng Kai tiba-tiba melambaikan tangannya, menyuruh semua anak buahnya yang sudah siap untuk duduk kembali, lalu memandang Lu Yun dan berkata, adik. Kamu layak menjadi pemimpin baru dalam daftar pahlawan mabuk. Kamu gila ketika berbicara dan melakukan sesuatu. Apa, pahlawan mabuk macam apa pemimpinnya? Apakah kamu takut penglihatanmu tidak bagus dan kamu mengenali orang yang salah? Tidak mungkin membuat kesalahan. Jangan membuat tanda di tubuhmu terlalu jelas. Feng Kai berkata dan melemparkan gulungan gambar ke Lu Yun. Ketika Lu Yun melihat gulungan itu, dia terkejut. Orang dalam gulungan ini bukan hanya Lu Yun sendiri, tetapi juga lukisan dengan dua sosok dalam satu gambar, setengahnya adalah penampilan normal Lu Yun dengan kotak harta karun besar di belakangnya, dan separuh lainnya adalah Lu Yun yang mengenakannya pakaian yang galak. Penampilan baju besi binatang. Melihat lukisan ini, Lu Yun merasakan telapak kakinya menjadi dingin.
Kalau bisa dibilang bagian yang membawa kotak harta karun itu bisa dikatakan baru saja dilukis pertama kali oleh Crazy Kai, namun adegan mengenakan armor binatang ini hanya muncul 2 kali, sekali di dunia cermin, tempat para penggarap yang masih hidup semuanya, dipenjara di ruang Flame Mountain oleh Lu Yun, dan tidak mungkin membocorkannya. Itu hanya menyisakan Lu Yun untuk bertarung sengit dengan putra pemimpin klan buaya rakus, tetapi Lu Yun tidak tahu, jika Feng Kai ada di tempat kejadian pada saat itu, mengapa dia tidak keluar saat itu. Feng Kai sepertinya memahami keraguan di hati Lu Yun dan menjawab, adik. Gulungan ini tidak saya lukis, tetapi oleh pemilik kedai Suanyi, dan apa yang Anda pegang bukanlah perkamen biasa, tetapi itu asli, senjata setengah dunia. Semua orang di daftar pahlawan mabuk tercatat di dalamnya. Selama kamu menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya dan memikirkan peringkatnya, kamu akan melihat nama-nama orang di daftar pahlawan mabuk. Setelah Feng Kai mengatakan ini, Lu Yun memperhatikan ada angka kecil 99 di sudut kiri atas gulungan itu. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah peringkat Lu Yun dalam daftar pahlawan mabuk. Namun dibandingkan dengan ini, Lu Yun lebih penasaran dengan orang seperti apa pemilik kedai Suanyi yang disebutkan oleh Feng Kai itu. Kenapa dia tahu seperti apa dia mengenakan armor binatang itu? Adik kecil, aku sudah memberitahumu banyak hal, sebagai balasannya, bukankah kamu juga harus menjawab pertanyaanku? Feng Kai berkata sambil tersenyum. Oke, saya dapat menerima pertukaran informasi ini. Lu Yun berkata bahwa dia duduk di hadapan Feng Kai dengan sikap yang akrab. Alasan kenapa aku bisa menerobos larangan terbang adalah karena aku disalahartikan oleh lingkaran sihir di dunia kecil sebagai monster raksasa yang menjaga peti harta karun, jadi larangan terbang itu tidak berlaku bagiku. Lu Yun mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berniat berbohong, seseorang yang mampu memimpin begitu banyak orang melewati rawa ke Pulau Tengah tanpa cedera tidak akan mudah tertipu. Dan Lu Yun juga ingin mendapatkan informasi lain dari Feng Kai. Begitu, sepertinya pria dengan mohawk yang kulihat hari itu berada dalam situasi yang sama denganmu. Lu Yun mendengarkan apa yang Feng Kai gumamkan pada dirinya sendiri, dan jantungnya berdetak kencang. Dia berkata pada dirinya sendiri, untungnya, dia tidak berbohong sekarang, kalau tidak kita akan bertarung satu sama lain sekarang. Pernahkah kamu melihat pria berambut mohawk itu? Sama seperti kamu, dia juga bisa mengabaikan pembatasan penerbangan. Feng Kai bertanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak. Aku belum pernah melihatnya. Anda menyuntikkan energi spiritual ke dalam gulungan di tangan Anda, memikirkan nomor 88. Kata anjing gila, pria mohawk yang kamu sebutkan juga ada dalam daftar. Anjing gila mengangguk. Lu Yun buru-buru mengikuti instruksinya, dan benar saja, tak lama kemudian pria berambut mohawk muncul di gulungan itu, dan di belakangnya berdiri hantu yang telah mewujudkan jiwanya. Dia sama sepertimu. Dia juga pemimpin baru dalam daftar pemabuk. Kata Feng Kai, saya tidak memiliki kesan apapun. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya menjadi semakin ingin tahu tentang identitas pemilik kedai Suanyi. Secara logika, hal ini terjadi di reruntuhan kuno. Bagaimana dia bisa tahu tentang Anda? Feng Kai terkejut, dan berkata dengan heran, adik, apakah kamu dari 4 benua? Kamu bahkan tidak tahu siapa pemilik kedai Suanyi. Ya, saya baru saja datang ke Pulau Zhongzu belum lama ini, jadi saya masih belum tahu banyak tentang banyak hal. Tapi bukankah kuil Zhengyang adalah kekuatan terbesar di Pulau Zhongzu? Mungkinkah kedai Suanyi ini masih ingin mengatakan sesuatu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuil Zhengyang secara alami adalah kekuatan nomor 1, tetapi jika Anda ingin mendapat informasi yang baik, kedai Suanyi berada di peringkat kedua. Tidak ada kekuatan yang berani menduduki peringkat ketiga. Saya mendengar dengan jelas bahwa ini adalah yang ketiga, bukan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa ini dominasi dari kedai Suanyi dalam kecerdasan. Feng Kai menjelaskan. Lu Yun mengangguk. Saat dia hendak bertanya tentang pemilik kedai Suanyi, dia disela oleh Feng Kai, adik. Saya telah menjawab begitu banyak pertanyaan Anda, bukankah Anda juga harus mengucapkan terima kasih? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa riak di rawa ini bukanlah harta karun tiada taraf yang datang ke dunia. Bagaimana kamu membuktikannya? Berbicara tentang harta karun, kelopak mata bawahan Feng Kai yang terkulai terbuka lebar. Ini sepenuhnya mencerminkan apa yang dimaksud dengan manusia binasa demi kekayaan dan burung binasa demi makanan. Fakta bahwa saya di sini sekarang, bukan di tempat di mana riak itu muncul, adalah bukti terbaik. Lu Yun memandang pria malang yang berbicara dan menjawab begitu saja, tidak menunjukkan belas kasihan karena dia adalah adik laki-laki Feng Kai. Kamu nak, pria malang itu hendak menyerang Lu Yun, jadi dia diusir. Angin kencang hampir tidak bisa memadamkan api unggun. Terlihat betapa mengerikannya kekuatan yang dibawa oleh tendangan ini, dan orang yang melakukan tendangan tersebut tidak lain adalah Feng Kai. Jika ada yang berani menyela lagi, aku, Feng Kai, akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Feng Kai menatap adiknya dan berkata, adik laki-laki, katakan padaku, jika kamu memiliki pertanyaan, aku, Feng Kai, dapat membantumu menjawabnya, dan aku tidak akan menyembunyikannya. Lu Yun tidak sopan dan menanyakan pertanyaan sebelumnya, siapa pemilik kedai Suanyi? Bai Xiaosheng, pria paling misterius di dunia atas, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Feng Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Xiaosheng.
Lu Yun mengulangi nama itu, dan sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika dia menemukan Bai Xiaosheng, dapatkah dia mengetahui cara untuk membebaskan saudara perempuannya dari jalan surga? Apakah kamu tahu di mana menemukan Bai Xiaosheng? Lu Yun bertanya dengan mata berapi-api. Aku tidak tahu, adikku. Mencari Bai Xiaosheng seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di seluruh pulau Zhongzhou, bukan seluruh dunia atas, satu-satunya orang yang pernah melihat Bai Xiaosheng adalah penguasa Zheng Yang Kuil. Feng Kai berkata, dengan nada meremehkan gagasan Lu Yun. Tuan Kuil Zheng Yang, sepertinya saya akan pergi ke Kuil Zheng Yang setelah saya pergi. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Adik laki-laki, mengapa menurutku kamu menerima begitu saja? Apakah itu Bai Xiaosheng atau penguasa Kuil Zheng Yang? Apakah kamu bisa bertemu satu sama lain? Feng Kai berkata tanpa berkata-kata. Awalnya, dia sangat mengagumi Lu Yun karena ketenangannya di saat krisis, tetapi setelah dua percakapan ini, kesan baiknya terhadap Lu Yun menurun drastis. Oke, aku sudah selesai menanyakan pertanyaanku. Aku akan mengembalikan ini padamu. Lu Yun menyerahkan gulungan itu di tangannya kepada Feng Kai dan berbalik untuk pergi. Tapi dia dihentikan oleh Feng Kai, jangan terburu-buru pergi. Adik. Lu Yun mengerutkan kening, apakah ada hal lain? Pertukaran informasi telah selesai, dan masuk akal jika pihak lain tidak perlu lagi menghentikannya untuk pergi. Adik kecil, jangan gugup, tidak ada arti lain. Sekarang setelah banyak pemutaran film, mereka yang bisa mencapai Pulau Tengah ini semuanya adalah orang-orang kuat teratas di dunia atas. Adik kecil, jika kamu bertindak sendiri, kamu pasti akan melakukannya, menemui beberapa masalah, kenapa tidak? Feng Kai disela oleh Lu Yun ketika dia mengatakan ini, bagaimana kalau bergabung denganmu? Terima kasih atas kebaikanmu, tidak perlu. Aku suka sendirian. Kata-kata Lu Yun tidak bisa membantu tetapi membuat ekspresi Feng Kai menjadi kaku, dan adik-adik di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi tidak baik. Jika Feng Kai tidak memperingatkan mereka sebelumnya, seseorang mungkin sudah bergegas sekarang. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Lu Yun berbalik dan pergi. Kami bahkan belum menyuruhmu pergi. Saat kata-kata tajam ini jatuh, tubuh Lu Yun membeku di tempatnya. Kultivator abadi yang ahli dalam hukum bayangan mengambil tindakan. Lu Yun mendengus dingin, baru saja ditipu oleh lawannya. Bagaimana dia bisa dibodohi dengan mudah sekarang? Lu Yun tidak memiliki kebiasaan jatuh dua kali di satu tempat. Sebuah bola api tiba-tiba muncul di atas kepala Lu Yun. Cahaya yang dilepaskan oleh bola api itu langsung menghilangkan bayangan di bawah kaki Lu Yun. Itu juga memperlihatkan kabut hitam yang awalnya tertutup oleh bayangannya. Kabut hitam inilah yang mengendalikan tubuh Lu Yun dengan mengendalikan bayangan. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan kultivator yang pandai menggunakan hukum bayangan tidak bereaksi sama sekali. Pada saat dia menyadari bahwa dia telah terlihat oleh Lu Yun, sudah terlambat untuk bersembunyi. Bola api yang semula melayang di atas kepala Lu Yun sudah mendekati wajahnya, dan suhu yang panas membuat kultivator yang pandai menggunakan hukum bayangan ini mengeluarkan keringat dingin. Dia tahu jika dia menerima pukulan ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tepat ketika dia hendak menerima pukulan itu, sesosok tubuh melintas di depan Lu Yun dan menendang bola api itu menjauh dari tanah. Baru saja mendengar ledakan, api berkobar terjadi di hutan di belakangnya. Adik laki-laki, adikku cuek, jadi aku tidak perlu mengganggumu untuk memberinya pelajaran. Feng Kai dan Lu Yun saling memandang dan berkata. Pada saat ini, adik laki-laki Feng Kai juga menunjukkan senjata mereka, membentuk pengepungan dan mendekati Lu Yun. Kalau begitu kamu harus mendisiplinkan adik-adikmu dengan baik. Mereka sepertinya tidak terlalu mendengarkanmu. Jika kamu ditikam dari belakang oleh adik-adikmu hari itu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Menghadapi adegan ini, Lu Yun masih berbicara dengan tenang dan tenang. Hal ini membuat Feng Kai tertegun sejenak, berpikir, mungkinkah pemuda di depannya punya tipu muslihat. Setelah memikirkannya berulang kali, dia menjawab, terima kasih adik telah mengingatkanku, aku pasti akan memperhatikannya. Saat dia berbicara, dia berbalik ke samping dan memberi jalan bagi Lu Yun. Lu Yun tidak tinggal terlalu lama dan pergi. Saksikan sosok Lu Yun menghilang ke dalam hutan yang dipenuhi api. Adik laki-laki Feng Kai mendekat dan berkata tanpa ragu-ragu, bos. Mengapa kamu membiarkan anak ini pergi begitu saja? Sombong sekali. Ya, bos. Ayo kita pergi bersama. Apakah kita masih takut dengan lelaki kecil yang bahkan tidak memiliki rambut di kepalanya ini? Sudah cukup, kata Feng Kai sambil menatap lautan api tempat Lu Yun menghilang. Setelah meninggalkan kamp Feng Kai, Lu Yun berjalan berkeliling dan kembali ke pantai untuk melihat bagaimana kualitas air di rawa dan berapa banyak kuman yang telah terbunuh. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan 108 senjata abadi Lu Yun. Dia tidak bisa tidak tertarik. Air di rawa jauh lebih jernih, dan titik-titik hijau yang mengambang jelas lebih sedikit. Ripple juga berjalan dengan tertib. Lu Yun kini hanya berharap kuman-kuman tersebut dapat segera dimusnahkan dan buaya rakus dapat kembali, sehingga ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta imbalan dan memulihkan kesehatannya. Jika tidak, dia telah bekerja sangat keras, tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi juga mendapatkan 108 senjata abadi, yang akan menjadi kerugian besar. Tepat ketika Lu Yun hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba menarik perhatiannya, tidak. Tidak di sini juga, sial,
Tikus-tikus dari kota Zhongzhou nomor 33 ini benar-benar bisa melarikan diri. Jika aku menangkapnya, aku akan mengulitinya, aku sangat sempit. Sejak terakhir kali Lu Yun dan orang-orang dari kota Zhongzhou nomor 33 mengucapkan selamat tinggal di hutan, dia tidak pernah melihat mereka lagi. Pada awalnya, Lu Yun mencoba mencari Zhao Hong dan yang lainnya di rawa, tetapi tidak menemukan apapun. Lu Yun tidak langsung naik untuk bertanya. Pertama, karena ada banyak orang di sini, dan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas ketika orang-orang menyaksikan kegembiraan itu. Kedua, melihat penampilan mengancam dari para pembudidaya abadi ini, dia mungkin tidak bisa untuk bertanya. Jika dia tidak mengatakan apapun saat keluar, dia mungkin akan membuat dirinya terlihat malu. Jadi Lu Yun memilih untuk mengikuti orang-orang ini secara diam-diam daripada memperingatkan orang lain. Lihat apakah Anda dapat memperoleh beberapa cuplikan informasi dari komentar santai mereka sesudahnya. Namun saat dia mengikutinya, Lu Yun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat Lu Yun menyadari ada yang tidak beres dan ingin melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung menekan Lu Yun, menyebabkan tubuhnya tenggelam. Ini karena seorang kultivator telah memaksakan hukum bumi pada Lu Yun. Jie, nak, kamu berani sekali. Kamu bahkan berani mengikuti orang-orang ular merah kami. Aku khawatir kamu bosan hidup. Seorang lelaki botak berjalan keluar dari semak-semak, di lehernya terdapat tato ular bermata biru dan merah yang menyemburkan huruf-huruf. Jangan tersinggung. Lu Yun berkata sambil tersenyum, saya baru saja mendengar bahwa Anda sedang mencari seseorang dari kota Zhongzhou nomor 33, jadi saya sedikit penasaran. Lu Yun sebenarnya cukup bermasalah. Yang dia temui sebelumnya hanyalah pasukan keluarga di berbagai kota Zhongzhou. Kenapa setelah mendarat di pulau itu, yang dia temui hanyalah kelompok kecil berupa kelompok tentara bayaran? Ini benar apakah itu kelompok Feng Kai sebelumnya atau ular merah sekarang? Selain itu, para pembudidaya abadi ini tidak setingkat dengan penjaga di bawah kekuatan keluarga. Jika penjaganya adalah hewan peliharaan, maka orang-orang tersebut adalah binatang buas di hutan yang mencari nafkah dengan berburu. Penasaran, tahukah kamu rasa ingin tahu membunuh kucing itu? Pria botak itu menyentuh kepalanya yang botak mengkilat dan berkata, kalau begitu pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa musuh dari musuhmu adalah temanmu? Kata-kata Lu Yun membuat pria botak itu tercengang, kamu, anak-anak nakal di kota Zhongzhou nomor 33 itu, juga punya dendam padamu. Ada beberapa hari libur, dan aku sudah mencari keberadaannya. Lu Yun berkata setengah serius dan setengah lapar. Mata pria botak itu berubah menjadi pupil vertikal seperti mata ular, yang membuat Lu Yun merasa ketakutan.